Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan membahas tentang pengenalan Cisco Packet Tracer. Jadi bagi kalian yang belum mempunyai softwarenya, di video sebelumnya saya telah meletakkan link untuk mendownload softwarenya. Jadi pastikan kalian mendownload softwarenya. Nah, di video ini kita akan memperkenalkan cara menggunakan Cisco Packet Tracer itu sendiri. Ya, jadi simak videonya, pastikan ditonton sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk cara penggunaan atau simulasi Cisco Packet Tracer. Ya, bagi kalian yang belum mempunyai softwarenya, ya langsung di download di link di video sebelumnya. Baik, di sini saya sudah menginstal Cisco Packet Tracer, ya. Jadi langsung saja kita buka. Nah, bagi kalian yang belum tahu Cisco Packet Tracer, ya, ini adalah tampilan awalnya di versi 8, ya, versi 8. Nah, ini tampilan awalnya di sini. Ya, nah, Cisco Packet Tracer itu sendiri merupakan software simulasi, ya, untuk jaringan komputer, ya. Nah, di sini saya kenalkan sedikit, ya, apa saja yang ada pada Cisco Packet Tracer. Nah, di sebelah sini, di sini ada namanya device-nya, ya, device yang ada pada Cisco Packet Tracer yang biasanya digunakan, ya, atau yang terdapat pada jaringan komputer. Ya. Nah, di network device di sini kalau kita klik di sini, ya, nanti di sini muncul network device-nya. Di sini namanya adalah router, ya. Router ini ada banyak serinya, ya, ini serinya. Nah, di sini ada berbagai macam seri. Nah, di sini lengkap, ya. Kemudian berikutnya ada end device. End device ini perangkat akhirnya bisa menggunakan PC, laptop, server, ya. Banyak sekali di sini, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah komponen. Komponen ini biasanya yang diletakkan pada router, ya. Kemudian di sini ada connection. Nah, connection ini nanti kabel-kabel yang digunakan pada router ataupun komputer, ya. Kemudian sini miscellaneous, ya, ini perangkat yang sering digunakan, ya. Kemudian multi connection ini untuk WAN, ya, koneksi WAN. Nah, seperti itu, ya. Di network device tadi di sini juga selain router ada switch, ya, ada switch. Nah, ini serinya. Kemudian ada hub. Nah, ini serinya. Nah, jadi seperti itu dia, ya, cara penggunaannya. Ya, di sini ada juga untuk wireless, ya. Nah, ini wireless device. Kemudian untuk security-nya ini ada cloud, ya, ada modem. Nah, itu dia, ya, untuk device yang ada pada jaringan komputer. Nah, selanjutnya gimana cara menggunakannya? Cukup mudah, ya, untuk menggunakan Cisco Packet Tracer. Misalnya kita mau menghubungkan antara PC, ya. Nah, ini kita klik di sini, kita taruh PC-nya. Nah, ini bukan dua PC. Nah, ini ada kita terdapat dua PC. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Tentu kita membutuhkan namanya media transmisinya. Ya, media transmisinya kita pakai apa? Di sini pakai kabel, ya. Nah, kita bisa menggunakan di sini kalau antar PC, ya, PC atau perangkat yang tipenya sama, itu biasanya dia menggunakan kabel cross, ya. Nah, kabel cross ini dia, ya, chopper crossover, ya. Kalau di kabel UTP kita menggunakan kabel cross. Nah, kalau nanti masih bingung, ya, cara menentukannya, kita bisa menggunakan automatically. Jadi nanti si Cisco ini Packet Tracer akan menentukan jenis kabelnya. Nah, misalnya kita menggunakan ini, ya, kita klik di sini satu kali dan kita klik di sini. Nah, ini adalah
simbol dari kabel cross ya. Nah, kalau seperti ini sudah kabelnya sudah ya, kabelnya sudah, tapi belum tentu dia koneksinya itu berhasil ya. Nah, bagaimana cara melihat koneksinya berhasil atau tidak? Nah, kita bisa menggunakan di sini ya. Di sini ada namanya add simple PDUP dan add complex PDUP. Nah, biasanya yang sederhana kita pakai ini saja ya untuk melihat koneksinya. Nah, muncul PC one has not functional port ya. Do fungsional ya, artinya kita belum memfungsikan kabelnya dengan benar ya. Nah, jadi kita harus menambahkan IP address pada PC masing-masing ya. Gunanya IP address apa? Yaitu untuk menentukan alamat ya. Kalau ibaratnya kita mau mengirimkan surat ya, tentu ada alamatnya ya. Nah, jadi di PC ini kita harus memberikan namanya IP address ya. Nah, kita klik di sini, kita berikan IP address-nya ya. Nah, untuk memberikan IP address-nya di sini ada desktop, kemudian IP configuration. Ya, kita buat di sini IP address yang versi 4, 192.168.1.1 misalnya. Nah, ini dia langsung terisi untuk subnet masknya ya. Yang lainnya kosongkan saja. Kalau sudah langsung ditutup. Nah, di PC kedua juga sama ya, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Kenapa 2? Ya, di sini IP address itu tidak boleh sama ya, tidak boleh sama, tetapi dia masih di satu jaringan networknya. Nah, nanti di pembahasan video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang IP address ya. Nah, di sini subnet masknya, selanjutnya kita close saja. Nah, kemudian kita tes kembali. Nah, di sini successful. Nah, untuk melihat keterangannya, di sini ada keterangannya successful, ya. Nah, atau coba kita rubah, ya. Kita ubah IP address-nya di sini jadi 2. Nah, jadi 2. Bisa nggak dia koneksi? 1. Nah, fail, ya, fail. Nah, karena dia berbeda networknya atau istilahnya berbeda jaringan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini langsung kita delete dulu ya, kita kembalikan dia ke 1 ya. 1. Nah, seperti ini. 1 2 kalau isi yang 1 1 ya. Kita tes. Nah, successful ya. Nah, ini cara menghubungkan dua PC ya, cara menghubungkan antar PC ya. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan, misalnya kita mau menggunakan hub. Nah, hub ya, hub di sini kita masukkan. Nah, hub. Nah, di sini untuk melihat hub ini kita double klik aja di sini, ada berapa port. Nah, ada berapa port dia. Di sini ada config, ya kan, ada physical, kemudian ada atribut, ya. Nah, untuk portnya di sini bisa terlihat ya, port fisiknya, ya ada 6. Nah, port fisiknya kita zoom in coba. Nah, ada link ya, fast ethernet dia untuk portnya. Berarti kita bisa menghubungkan 6 PC ke hub ini, ya. Apa bedanya hub sama switch? Nah, di materi sebelumnya saya telah share ya. Saya telah memberikan materi tentang hardware yang pada jaringan ya. Nah, kita coba, kita ini delete dulu kabel ini. Kita tekan tombol delete. Kemudian hapus. Nah, sini hapus. Escape. Nah, langsung kita cobakan ya.
atau kabelnya otomatis aja. Tuh, dia berarti pakai kabel apa ini? Pakai kabel strike ya. Kita tambahkan PC lagi yang device-nya PC ya. Nah, ini laptop misalnya. Nah, laptop lagi. Nah, kita pakai koneksinya sama ya, pakai otomatis aja. Nah, semua dia pakai kabel strike ya. Nah, kalau sebelumnya tadi ini PC-nya saat kosong ya, PC kosong, IP address-nya ini arahkan aja kursornya di sini, akan terlihat di situ portnya fast Ethernet kosong ya, IP address-nya kelihatan ya. Nah, ini 11, ini 12, berarti ini kita isi misalnya 13 ya. 192 168 13. Ini sama ya. Nah, kita kasih IP address 192 168 14. Ini 15 boleh. Terus 16815. Oke. Kita close. Nah, sekarang kita tes ya. Kita tes ke PC. Oke, berhasil ya. Nah, kita tes dari laptop 1 ke PC 2 paling ujung, successful ya. Nah, itu cara pertama untuk ngetes ya, ngetes koneksinya berhasil atau tidak. Cara kedua, kita bisa ngetes langsung itu di PC-nya ya. Nah, di sini klik PC-nya, kemudian klik command prompt di sini. Nah, kita langsung ketik di sini ping ping IP address-nya, IP address mana yang mau kita tes koneksinya. Misalnya PC 1, PC 0, laptop 0 atau laptop 1. Ya, di sini kita harus mengetahui IP address masing-masing ya. 192 168, tadi di PC 2 itu IP address-nya 3, kita tes ke misalnya 4 ya. Nah, berhasil, kalau dia reply berhasil ya. Kita tes misalnya PC 10 ya, 192 168 110, ada nggak 110? Nah, dia melambat koneksinya. Nah, request timeout, nah itu berarti dia tidak berhasil melakukan pengiriman data ke IP address 110 karena memang belum ada IP-nya ya, belum ada hardware-nya di situ ya. Oke, kita close. Nah, itu ya untuk menghubungkan 2 PC dan 5 PC menggunakan hub ya. Nah, sekarang silahkan latihan, coba-coba sendiri ya. Jika ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah ya. Oke, saya tunggu semuanya pertanyaan atau masukan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.